Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita kembali ke mata kuliah statistika non parametrik pada minggu ke-13. Nah, pada minggu ke-13 ini ya kita akan mempelajari melihat bentuk lain, uji lain di dalam statistika non parametrik, yaitu uji McNemar dan uji Kruskal-Wallis. Ini nama yang keren-keren semua. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah uji McNemar. Ini penemunya, namanya sama ya. Ya, seperti apa uji McNemar itu? Nah, di sini saya gambarkan, misalkan ada sekelompok sampel atau sekelompok data yang ingin diberikan satu perlakuan. Nah, saya contohkan di sini misalkan ada sekelompok orang yang ingin dicobakan susu penambah berat badan, ya, penambah berat badan. Nah, perlakuannya di situ tadi adalah pemberian susu penambah berat badan. Nah, tentunya yang kita lakukan adalah mengukur berat badan orang-orang ini sebelum perlakuan, sebelum diberikan susu penambah berat badan tersebut, ya. Nah, kemudian setelah itu perlakuan ini diberikan kepada orang-orang ini, ya. Kemudian misalkan hanya waktu yang diberikan itu selama sebulan, ya, kontinu diberikan susu. Nah, setelah pas 1 bulan dihentikanlah perlakuan itu dan kita sebagai peneliti kembali mengukur berat badan orang-orang tersebut. Itulah yang disebut dengan setelah perlakuan. Nah, tentu pada kejadian ini kita bisa apa yang kemudian yang bisa kita teliti di sini. Tentunya adalah apakah ada perbedaan kejadian yang terjadi sebelum dan sesudah perlakuan. Ya, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bagaimana atau ada pengaruh perlakuan yang diberikan pada sampel. Nah, untuk menjawab ini kita bisa masuk ke dalam uji McNemar. Ingat, uji ini adalah uji di dalam statistika non parametrik. Jadi kita bisa mengatakan bahwa uji McNemar itu adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji perbedaan frekuensi atau kejadian sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, kejadian di sini ada dua, yaitu sukses atau gagal, iya atau tidak, positif atau negatif, dan seterusnya. Yang jelas ada dua kategori di sini. Sehingga ya uji ini dilakukan pada data yang berbentuk kategori nominal, karena hanya ada dua kategori saja, yaitu positif dan negatif secara umum. Oke, nah selanjutnya bagaimana bentuk statistik ujinya? Statistik ujinya di sini adalah X kuadrat sama dengan A dikurang D, ini adalah selisihnya nilai mutlak, dikurangi dengan 1 dikuadratkan dibagi dengan A plus D. Yang mana A itu adalah frekuensi perubahan dari positif ke negatif setelah adanya perlakuan. Sementara D itu adalah frekuensi perubahan dari negatif ke positif setelah adanya perlakuan. Nah, kalian bisa lihat tabel kontingensi yang ada di sini, ada sebelum perlakuan dan ada sesudah perlakuan. Nah, yang kemudian yang menjadi fokus di sini adalah nilai diagonalnya, yaitu yang untuk A dengan D, karena angka inilah yang menunjukkan ada perubahan dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Sementara C dan D itu adalah nilai yang tetap. Nah, selanjutnya kita membuat hipotesisnya H0 dan H1. Nah, H0 yang bisa kita buat di sini adalah bahwa frekuensi kejadian di A itu sama dengan D, atau proporsi yang terjadi di A itu sama dengan proporsi yang terjadi di E, yaitu masing-masing 0,5 atau setengah. Sementara H tandingannya itu adalah lingkaran dari H0 atau bukan H0. Nah, bagaimana kemudian kita membuat suatu keputusan? Itu adalah membandingkan nilai X kuadrat hitung dengan nilai X kuadrat tabel. X kuadrat tabel di sini itu adalah alfa, derajat bebas. Derajat bebas yang kalian lihat ya, caranya dihitung di sini adalah baris dikurang 1 kalikan dengan kolom kurang 1. Karena di sini kategori hanya 2, jadi otomatis di sini derajat bebasnya adalah
1. Satu contoh kasus yang saya tuliskan di sini adalah ingin diketahui bagaimana keakuratan pengujian rapid test pada 20 orang PDP atau pasien dalam pengawasan, yang mana hasil rapid test itu menunjukkan 10 orang yang masuk dalam kategori positif virus corona dan 10 orang yang masuk dalam kategori negatif virus corona. Jadi ceritanya di sini ada 20 orang PDP itu sudah diberikan rapid test. 10 orang positif dan 10 orang negatif. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana keakuratan dari rapid test itu setelah melakukan uji swab. Ya, kita ingin melihat hasil dari uji swab ini. Bagaimana keakuratannya ya untuk 20 pasien tersebut. Ya. Nah, sekarang bentuk datanya seperti ini ya. Ada 20 pasien. Nah, 20 pasien yang diukur pertama itu adalah dengan menggunakan rapid test. Ada 10 yang positif dan ada 10 yang negatif. Selanjutnya, 20 orang ini lagi kemudian diberikan perlakuan yaitu swab ya. Kemudian hasil tesnya seperti ini yang seperti kalian lihat dalam tabel. Ada yang positif yang tetap, ada yang positif kemudian jadi negatif dan seterusnya. Ya, data tadi kemudian kita buat dalam sebuah bentuk tabel kontingensi 2x2 ya. Nah, ada rapid testnya dan ada swabnya. Oke. Nah, untuk rapid testnya positif negatif, swab ini negatif positif. Ya, ternyata yang didapatkan dari hasil swab ya, yang tadinya positif ada 10 ya, sekarang dari hasil swab itu ada 1 yang negatif. Sementara yang negatif tadi yang ada 10 dari rapid test, sekarang dari hasil swab itu ada 9 yang positif. Berarti angka yang kita perhatikan di sini adalah 1 dan 9. Nah, kita buatkan dulu hipotesisnya H0 dan H1. Nah, H0 di sini bisa kita katakan hasil pengujian dari 20 pasien dari swab dan rapid itu sama. Jadi sama saja hasil tesnya sebelum dan sesudah swab. Kemudian tandingannya bahwa hasil pengujian dari 20 pasien itu dari swab dan rapidnya itu berbeda. Oke. Nah, sekarang statistik ujinya. Statistik uji dari X kuadrat dari rumus yang ada sebelumnya diberikan, itu adalah A dikurang D. A itu adalah perubahan dari positif ke negatif, tadi ada 1. Kemudian D itu adalah perubahan dari negatif ke positif, tadi ada 9. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini dan kita dapatlah X kuadrat hitungnya itu adalah 4,9. Selanjutnya, lihat di tabel statistik untuk X kuadrat untuk alfa sama dengan 0,05. Misalkan di sini kita gunakan alfa sama dengan 0,05 ya. Kemudian derajat bebasnya itu adalah 1. Di tabel statistik itu menunjukkan angka 3,841. Sehingga apa keputusan yang bisa kita ambil di sini? Karena nilai X kuadrat hitung sama dengan 4,9 itu lebih besar dari nilai X kuadrat tabel yang 3,841, artinya bahwa H0 ditolak. H0-nya mengatakan apa? H0 mengatakan iya bahwa hasil sebelum dan sesudah swab test itu sama. Ini kita tolak. Berarti yang sesuai dengan hasil penelitian ini adalah bahwa hasil rapid test itu berbeda dengan hasil swabnya. Sehingga kalau kita mau lanjut memberikan rekomendasi bahwa ketika ada pasien corona, ketika ada seseorang yang sudah diujikan dengan menggunakan rapid test, maka jangan langsung percaya. Ya, kita masih harus hati-hati dengan hasil tersebut, tapi sebaiknya lanjut dengan menggunakan swab test. Nah, ini hanya menunjukkan cara melihat nilai tabel statistik X kuadratnya ya. Tadi derajat bebas 1, kemudian nilai alfa 0,05, ini menunjukkan 3,841. Nah, inilah contoh dari uji McNemat. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji kedua, yaitu uji Kruskal-Wallis ya. Ini uji 2 orang yang menemukan ada Kruskal dan ada Wallis, sehingga disebut dengan uji Kruskal-Wallis.
Ya, uji Kruskal-Wallis itu bertujuan untuk menguji 3 atau lebih sampel yang berasal dari populasi yang sama. Nah, kalian mungkin masih ingat yang tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney yang hanya ditujukan pada saat data kita itu terdiri dari 2 kelompok sampel atau 2 kelompok data. Ya, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Kruskal-Wallis itu untuk menguji kesamaan pengaruh beberapa kelompok yang diuji terhadap hasil pengukuran. Nah, ada beberapa asumsi di dalam Kruskal-Wallis. Di sini saya tuliskan ada 3. Yang pertama itu bahwa data itu terdiri dari sampel acak yang berukuran K. Kemudian pengamatan-pengamatan itu bebas satu sama lain. Bebas satu sama lain maksudnya bahwa tidak ada data yang masuk pada 2 kelompok sekaligus, hanya masuk pada 1 kelompok masing-masing. Kemudian variabel dependen yang diamati itu sifatnya kontinu dalam bentuk pengukuran. Ya, statistik uji dari Kruskal-Wallis. Jadi kalau kita mau menghitung hasil uji dari Kruskal-Wallis itu rumusnya seperti ini yang kalian lihat di slide. 12 dibagi dengan N kali N plus 1 dikali sigma RI kuadrat per NI dikurang 3 kali N plus 1. N besar itu adalah jumlah keseluruhan pengamatan. Ya, kemudian I itu menunjukkan banyaknya kelompok sampel atau kelompok data. Kemudian R itu adalah ranking. Jadi RI itu adalah ranking dari setiap kelompok data. NI itu adalah jumlah sampel pada setiap kelompok data. Ya, oke. Nah, ini rumus Kruskal-Wallis yang ini yang pertama yang saya kasih garis biru itu digunakan ketika data pengukuran yang diperoleh itu tidak ada yang sama. Ya, tetapi biasanya di dalam hasil pengukuran kita memiliki data pengamatan ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama, maka kita sebaiknya masuk ke Kruskal-Wallis terkoreksi. Ya, Kruskal-Wallis yang terkoreksi itu adalah K besar yang diperoleh dari yang K yang tadi ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang sigma T per N pangkat 3 dikurang N. Yang mana T itu adalah T pangkat 3 dikurang T. Ya, T-nya itu adalah banyaknya nilai-nilai pengamatan yang sama. Biasanya dikatakan TIS. Bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Ya, jadi yang pertama yang diperhatikan di sini adalah bahwa jika variabel independen yang tadi yang terdiri dari beberapa kelompok, ya, itu hanya terdiri dari 3 kelompok saja atau hanya 3 perlakuan saja, dan jumlah datanya di setiap kelompok itu paling banyak 5, ya, paling banyak 5, maka tabel statistik yang digunakan adalah tabel Kruskal-Wallis. Oke, dan dasar pengambilan keputusannya itu adalah kita akan menolak H0 jika nilai K atau nilai K hitung itu lebih besar daripada nilai K tambah. Nah, selain dari poin 1 yang kedua ini, selain dari poin 1, ya berarti bahwa itu adalah jumlah kelompoknya lebih dari 3 atau jumlah pengamatannya itu di atas 5, maka tabel statistik yang kita gunakan itu adalah chi-square. Ya. Dasar pengambilan keputusannya adalah tolak H0 ketiga nilai K hitung yang kita dapatkan itu lebih besar daripada nilai X kuadrat tabel. Nah, satu contoh kasus di sini sebuah penelitian lab, ya, penelitian orang-orang biologi, orang-orang kesehatan. Di sini nih mereka mengukur adanya perubahan serotonin cerebral dan ekstracerebral tikus ya sesudah pemberian LSD 25 dan UML. Jadi di sini perlakuannya itu adalah LSD 25 dan UML. Nah, selain itu mereka juga melakukan pengukuran pada 11 kontrol. Berarti ada 3 perlakuan di sini. LSD 25, UML dan kontrol. Nah, hasil percobaan ini ditunjukkan pada tabel. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah ya apakah ada perbedaan di antara ketiga perlakuan-perlakuan tersebut terhadap perubahan serotonin cerebral dan ekstracerebral tikus yang diteliti. Nah, kalian bisa lihat tabel datanya ya. Di sini ada 3
kelompok, yaitu kontrol LSD 0,5, UML 0,5. Inilah yang dimaksud dengan variabel independen yang terdiri dari 3 kelompok. Datanya adalah data kategori ya. Datanya data kategori pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, masing-masing perlakuan ini ada nilainya. Kontrol 340 dan seterusnya, LSD 294 dan seterusnya, UML 263 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai 340 sampai 417 inilah yang disebut dengan variabel dependen ya, atau bentuk datanya itu dalam bentuk kontinu, hasilnya pengukuran. Nah, kita ingin melihat di sini apakah ada pengaruh perlakuan ini kontrol LSD dan UML terhadap nilai-nilai respon ini. Nah, kita buatkan dulu H0 dan H1-nya. Ya, misalkan kita mengatakan bahwa H0 itu adalah ketiga perlakuan memberikan pengaruh yang sama terhadap serotonin otak atau 5-HT anak tikus. Ya, jadi ketiga perlakuan itu memberikan pengaruh yang sama terhadap respon. Kemudian H tandingannya itu adalah ingkaran dari H0 atau bukan H0. Kalau bukan H0 berarti ada perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kandungan 5-HT dari anak tikus ini. Ya. Nah, kalian lihat dulu untuk data-datanya ya, data-data dari 3 perlakuan. Kalau diperhatikan di sini ada nilai yang sama. 340 340, jadi di sini sengaja saya sudah kasih tanda merah. Tanda merah itu menunjukkan adalah ada data-data atau nilai-nilai yang sama. Karena adanya angka-angka yang sama, sehingga dalam menghitung Kruskal-Wallis kita harus masuk ke dalam Kruskal-Wallis yang terkoreksi. Nah, apa yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk data tadi itu adalah membuat dulu rankingnya. Bagaimana caranya kita membuat ranking? Maka kita kumpulkan semua data ya dari 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti yang kalian lihat dalam slide ya. Data terendahnya itu adalah 263 dan data tertingginya itu adalah 557. Kita urutkan data ini dan kita beri nomor urut mulai dari 1 sampai data terakhir itu adalah 27. Selanjutnya silakan kalian menghitung rankingnya seperti cara menghitung ranking yang sudah dipelajari di mata kuliah di pertemuan sebelumnya ya. Nah, coba lihat di 263 ini hanya sendiri sehingga rankingnya itu adalah 1, begitu seterusnya. Sementara di 325 ini berulang 2 kali sehingga kita menghitung rankingnya itu adalah 4 ditambah 5 dibagi 2 dapat 4,5 dan seterusnya. Didapatlah ranking dari setiap data yang ada. Nah, yang mana yang dimaksud TIS di sini yaitu nilai yang berulang. Nah, ini tadi 325 dengan 325 contohnya ya. Ini berulang 2 kali. Nah, 2 kali berarti nilai T kecil yang ada di dalam rumus itu adalah 2, jumlah data yang sama ya. Nah, untuk yang 340 ini berulang 4 kali. Kalian bisa lihat 340 yang tanda merah ini berulang 4 kali. T kecilnya itu berarti sama dengan 4. 4 kali berulang yang 340. Begitu seterusnya sampai dengan 417. Dan kalau kita lihat ada berapa data yang punya pengulangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Nah, selanjutnya ya, data tadi yang sudah kita buat ranking ya, kita kembalikan ke kelompok masing-masing, kelompok kontrol, LSD dan UML ya. Baru kemudian tulis masing-masing ranknya di sini. Kemudian hitung berapa total rank dari data pertama sampai ke 11 pada kelompok kontrol. Begitupun untuk kelompok LSD. Catat ranknya, kemudian hitung berapa jumlah totalnya, didapat 80. Selanjutnya untuk UML, ya catat berapa ranknya dan didapat jumlah keseluruhan ranknya itu adalah 94,5. Setelah kita dapatkan tadi rankingnya, maka kemudian kita sekarang menghitung Kruskal-Wallis hitungnya. Karena tadi ada data yang sama, berarti kita harus menghitung Kruskal-Wallis terkoreksi.
Nah, untuk Kruskal-Wallis yang terkoreksi, tetap kita memperhitungkan Kruskal-Wallis yang pertama tadi, yang paling atas ini kalian bisa lihat dengan rumus seperti ini, 12 dibagi dengan N besar dan seterusnya. Nah, kalian bisa mengganti N besar tadi adalah jumlah keseluruhan data, itu sebanyak 27. Kemudian, RI kuadrat itu adalah jumlah ranking dari masing-masing kelompok. Tadi dari data kita dapatkan kelompok 1 itu 203,5, kelompok 2 80, kelompok 3 94,5. Jadi itu masing-masing kalian kuadratkan bagi dengan jumlah masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 11, kedua 8, dan ketiga 8 ya. Itu kemudian kalian jumlahkan, cari sigmanya. Kemudian kurang dari 3 ya, N plus 1, N-nya 27. Dari hasil perhitungan kita dapatkan nilai 6,18. Nah, ini belum selesai. Kita harus masuk ke Kruskal-Wallis yang terkoreksi ya. Kruskal-Wallis yang terkoreksi KC, di sini disimbolkan KC, itu sama dengan K besar dibagi dengan koreksinya ya. K besarnya tadi sudah didapat 6,18. Sekarang yang nilai koreksinya kalian harus cari. Bagaimana caranya menghitung T? Itu adalah T pangkat 3 dikurang T. Nah, T tadi itu adalah banyaknya nilai yang sama. Jadi di sini yang tadi pertama ada 2, berarti 2 pangkat 3 kurang 2, ditambah yang angka kedua tadi 4 kali berulang, berarti 4 pangkat 3 dikurang 4, sampai seterusnya. Ya, dibagi dengan N pangkat 3 dikurang N, N-nya 27, didapatlah hasil 6,24. Sehingga untuk data ini diperoleh nilai Kruskal-Wallis hitungnya itu adalah 6,24. Nah, selanjutnya ya, nilai Kruskal-Wallis hitung itu kita bandingkan dengan nilai X kuadrat tabel. Dari X kuadrat tabel ya, dari X kuadrat tabel yang diperhatikan di situ adalah untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas 2. Derajat bebas 2 ini diperoleh tadi dari 3 perlakuan dikurangi 1, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, dari tabel diperoleh nilai X kuadrat itu adalah 5,991. Bandingkan dengan nilai Kruskal-Wallis hitung. Kruskal-Wallis hitung 6,24 berarti lebih besar daripada nilai tabel statistik. Sehingga kesimpulannya apa di sini? Bahwa kita menolak H0 dan menerima H1. Artinya apa? Bahwa ada perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap nilai 5HT anak tikus yang diteliti tersebut. Ya, inilah contoh dari uji Kruskal-Wallis. Akan banyak kemudian contoh-contoh yang bisa kalian dapatkan kalau kalian lihat di internet. Bahkan mungkin kalian akan mendapatkan ada beberapa rumus yang sedikit berbeda. Perbedaan rumus itu ya tentunya disertai dengan beberapa alasan. Kalian bisa pelajari artikel-artikel yang ada tersebut. Ya, demikian materi kita di minggu ke-13 ini ya. Silakan kalian pelajari lagi. Dan kalian juga bisa perhatikan 3 makalah temannya yang sudah mengerjakan masing-masing uji McNemar dan uji Kruskal-Wallis. Ya, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan minggu ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.